Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang, 10 orang tewas terseret ombak pantai Payangan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Mereka tewas saat menjalani wisata ritual sejak Sabtu tengah malam tadi. Pemirsa, inilah video amatir evakuasi korban tewas di pantai Payangan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pagi tadi warga mengevakuasi jenazah ke pinggir pantai. Sementara upaya pencarian terus dilakukan tim Basarnas dibantu warga dengan perahu untuk menyisir pantai. Sebelum peristiwa ini terjadi, warga setempat sudah mengimbau wisatawan untuk tidak beraktivitas di laut mengingat ombak yang sangat tinggi. Sementara korban berasal dari rombongan Tunggal Jaya Nusantara asal Jember, Jawa Timur. Rombongan ini berjumlah 24 orang dan sudah menjalani ritual jelang Sabtu tengah malam tadi. Akibat terseret ombak, 10 orang tewas dan 1 orang masih dinyatakan hilang. Sini tempatnya korban. Utang mari lah Pak. Dia ada sekitar story di Pantai ini. di timur. Pemirsa, kecelakaan wisata di pantai Payangan Ambulu, Jember, Jawa Timur merenggut 10 orang tewas. Pantai Payangan terletak di desa Sumberrejo, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pantai ini terkenal sebagai salah satu lokasi tujuan wisata pantai yang banyak dikunjungi turis asing maupun domestik. Pantai ini terkenal dengan ombaknya yang menantang sehingga digandrungi wisatawan pecinta adrenalin untuk berselancar. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi sudah bersama kami rekan Bambang Sugiarto di Pantai Payangan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Halo, selamat siang rekan Bambang. Selamat siang rekan Bambang. Selamat siang, Bram. Ya, rekan Bambang, bisa Anda gambarkan saat ini aktivitas apa yang saat dilakukan terkait pencarian 1 orang yang dinyatakan masih hilang? Silakan rekan Bambang. Ya, terima kasih, Bram. Saat ini tim Basarnas TNI dan Polri masih melakukan upaya pencarian korban yang sejauh ini mereka melakukan perahu nelayan ya di pantai dengan menyisir di kawasan Pantai Payangan, juga mencari di kawasan Tarang, begitu di tengah ombak yang cukup besar. Dan saat ini pula dapat saya laporkan bahwa bagian ingin mengevakuasi berlangsung dan mereka juga terlihat bersedih dengan kejadian di bawah terjal ini melakukan dengan penyelaman ya, dilakukan dengan penyelaman. Dimungkinkan 1 korban berada di lokasi dan polisi, TNI dan Basarnas yang berada di juga berupaya memberi aba-aba terkait lokasi kejadian tersebut, yang dimungkinkan ada 1 korban yang berada di lokasi itu. Bram. Ya, rekan Bambang, berbeda pada pagi tadi, rekan Bambang, ini warga sekitar sudah tidak ada di lokasi. Apakah lokasi pantai sudah ditutup untuk masyarakat umum? Ya, mohon maaf pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama rekan Bambang Sugiarto langsung dari lokasi Pantai Payangan di Jember, Jawa Timur terputus, dan kami masih akan menunggu informasi terbaru dari rekan Bambang. Pemirsa, tim gabungan Basarnas masih mencari 1 lagi wisatawan yang hilang dalam wisata ritual maut di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Dan berikut pernyataan tim pencarian Basarnas. Hari pertama ini kita menerjunkan satu unit perahu LCR yang nanti akan diturunkan
bernakodakan Pak Ferry dan timnya, dan tim kegiatan hari ini Pak Ferry dengan beberapa teman dari Basarnas dan rekan-rekan yang relawan yang terlibat. Terus ada berapa orang yang masih di pencarian ini? Hingga siang hari ini satu orang belum diketemukan. Yang lainnya tadi sudah banyak yang sudah diketemukan oleh tim SAR gabungan. Untuk dugaan sementara apa Mas? Untuk dugaan sementara mungkin korban atau survivor masih tersangkut di bawah, belum mengambang, jadi kemungkinan mengambang ini nanti kalau bisa mengambang bisa apa? Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satu jenazah korban erupsi Gunung Semeru kembali ditemukan di Dusun Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Jenazah ditemukan tinggal tulang berulang, namun identitas korban sudah diketahui dari celana dan warna rambut korban. Petugas BPBD Lumajang dan relawan Sabtu sore kembali mengevakuasi jenazah korban erupsi Semeru di Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pranojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Penemuan jenazah korban ini diawali dari informasi warga yang mencurigai adanya bau busuk dan ditemukannya kerangka manusia di sekitar bekas pemukiman warga yang telah rata dengan tanah akibat diterjang material erupsi Gunung Semeru. Jenazah ditemukan tertimbun material vulkanik dengan kondisi tinggal tulang belulang dan hanya tersisa celana yang dipakai serta rambut yang masih menempel. Awal penemuan itu ditemukan oleh warga. Sebelumnya ada semacam kayak lihat tulang dan juga bau gitu. Berarti kondisi saat ditemukan ini sudah tulang belulang ya? Kurang lebihnya begitu, tulang belulang, ada sedikit rambut yang masih menempel di kepala, juga celana. Setelah berhasil dievakuasi, petugas langsung membawa jenazah ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk proses identifikasi. Meski hanya tinggal tulang belulang, namun identitas korban dapat dikenali keluarga dari warna rambut dan celana yang dipakai korban. Satu rumah itu 4 orang. Yang tapi bapak ibu itu sudah ketemu. Yang ini? Siapa? Ya baru ini. Atas nama siapa Mbak? Tanto Prayogo. Yang satu belum ketemu. Atas nama Dimas. Dari data BPBD Kabupaten Lumajang, hingga kini total 64 jenazah korban erupsi Semeru berhasil dievakuasi petugas. Kini jenazah korban Semeru di RSUD Haryoto yang masih disimpan dalam freezer jenazah berjumlah 6 kantong. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 6 rumah ambruk rata dengan tanah dan 10 lainnya rusak berat akibat bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tanah bergerak dan longsor di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ini terjadi setelah diguyur hujan deras terus-menerus selama 2 hari terakhir. Pagi tadi tanah yang bergerak membuat 6 rumah kemudian roboh. Sementara puluhan rumah lainnya rusak sedang hingga berat. Kerusakan ini terjadi dengan kondisi retak-retak di lantai dan dinding hingga atap. Rumah-rumah ini sudah dalam kondisi tidak aman untuk dihuni lagi. Semua ini lantai-lantai terbongkar. Nah, ini kamar mandi rusak, kamar tidur rusak, genteng sudah diturunkan, joglo ini sudah retak semua. Warga kemudian mengevakuasi perabotan rumah mereka untuk diungsikan ke tempat yang aman. Selain rumah, bencana ini juga menyebabkan jalan amblas di sejumlah titik. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan. Pemirsa, pembelajaran tatap muka di Cimahi, Jawa Barat dihentikan karena bermunculan klaster penyebaran COVID-19 di sekolah. Di Sibolga, Sumatera Utara, ratusan pelajar jalani karantina karena terpapar COVID-19. 26 siswa dan 8 guru mulai dari PAUD hingga SMA di Cimahi positif COVID-19 setelah pembelajaran tatap muka terbatas. Pelaksanaan PTM pun dihentikan sepenuhnya, sehingga akan kembali dialihkan cara daring mulai Senin esok. Keputusan menghentikan PTM karena meningkatnya kasus COVID-19 dengan kecenderungan penambahan klaster di lingkungan sekolah.
Bahkan angka positivity rate, hasil aktif case finding di lingkungan sekolah sudah melebihi 10%. Keluar, itu dapat disimpulkan bahwa terjadi penularan pada siswa dan guru di satuan pendidikan yang warga satuan pendidikannya terkonfirmasi positif lebih dari 10%. Berdasarkan fakta-fakta itu, maka pemerintah Kota Cimahi dalam rapat yang pertama dipimpin oleh Pak PRT, kemudian secara teknis dilanjutkan dipimpin oleh Bu Asisten, diputuskan. Sementara di Sibolga, Sumatera Utara, 186 pelajar SMA N1 Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah positif COVID-19 Omikron. Ratusan pelajar kini dikarantina di asrama sekolah di bawah pengawasan Satgas Penanganan COVID-19. Seluruh siswa dinyatakan sehat. Mereka harus dikarantina selama 10 hari. Proses belajar tatap muka di sekolah itu pun dihentikan sementara. Jika pemeriksaan negatif, maka akan diatur kembali proses pembelajaran. Tim Liputan, Ainus melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien yang menjalani isolasi di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari Kalideres, Jakarta Barat mengalami peningkatan. Meskipun begitu, hal ini tidak mengganggu aktivitas warga yang ingin beribadah karena lokasi isolasi pasien yang cukup jauh. Salah satu lokasi isolasi terpusat yakni di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari Kalideres, Jakarta Barat, dalam 3 hari terakhir mengalami kenaikan jumlah pasien COVID-19. Hingga saat ini lebih dari 20 pasien COVID-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala masih menjalani perawatan medis di ruang isolasi. Lokasi isolasi pasien COVID-19 yang cukup jauh dari lokasi ibadah dinilai tidak akan mengganggu aktivitas warga yang ingin beribadah. Sementara pemirsa, di sentra isolasi mandiri Geraha Wisata Ragunan, 6 orang warga positif COVID-19 masih menjalani perawatan. Ke-6 orang ini berstatus tanpa gejala. Pihak pengelola Geraha Wisata Ragunan telah menyiapkan sebanyak 78 kamar dengan total 200 tempat tidur yang dapat dipergunakan untuk isolasi mandiri bagi warga terpapar COVID-19, baik itu OTG maupun bergejala ringan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasien melakukan isolasi mandiri terpusat, sudah ada rekan kami Vito Erlangga dan Yasmin Atania langsung dari Masjid Hashim Asy'ari Daan Mogot, Jakarta Barat dan Geraha Wisata Ragunan, Jakarta Selatan. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita sapa Vito di Masjid Hashim Asy'ari. Halo, selamat siang rekan Vito. Rekan Vito, apakah hingga siang hari ini terjadi peningkatan warga yang jalani isolasi mandiri di masjid tersebut? Oke, selamat siang Pram dan pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa saat ini untuk jumlah pasien COVID-19 yang menjalani isolasi di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari Jakarta Barat masih sebanyak 17 pasien. Penambahan terjadi pada Sabtu malam sebanyak 2 pasien sekitar pukul 7 malam masuk menuju ke ruang isolasi. Artinya saat ini total pasien yang menjalani isolasi di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari sebanyak 17 pasien. Mereka rata-rata merupakan pasien yang menjalani rujukan dari sejumlah fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Jakarta Barat. Dan untuk kategori pasien yang menjalani isolasi di tempat ini merupakan kategori pasien OTG dan gejala ringan. Sementara itu, untuk pasien yang memiliki gejala berat maka akan langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah menyediakan sebanyak 200 fail bed yang disediakan untuk menampung pasien COVID-19 di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian meskipun Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sudah difungsikan menjadi tempat isolasi sejak 8 Februari lalu, namun untuk aktivitas ibadah ini masih berjalan secara normal. Artinya dari pihak masjid sendiri sudah memanage untuk pembagian ruang yang mana sudah dibagi untuk zona merah dan zona kuning serta zona hijau. Untuk aktivitas ibadah sendiri dilakukan di lantai 2, sedangkan untuk
isolasi ini berada di lantai 1. Kemudian untuk mengetahui kondisi terkini isolasi di Ragunan sudah ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Silakan Yasmin dengan laporan Anda. Ya, untuk di Geraha Wisata Ragunan, Jakarta Selatan, ini merupakan salah satu lokasi isolasi yang dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta seiring dengan meningkatnya kasus positif COVID-19 di Jakarta. Dan saat ini sudah ada 6 pasien yang menjalani isolasi di sini dengan status OTG atau orang tanpa gejala. Dan memang untuk di Geraha Wisata Ragunan ini hanya diperbolehkan bagi pasien OTG dan juga bergejala ringan. Kemudian dari pihak pengelola pun menginformasikan sudah mempersiapkan sebanyak 78 kamar dengan total 200 tempat tidur bagi warga yang terpapar COVID-19 yang hendak menjalani isolasi di lokasi ini. Dan terkait dengan mekanismenya, tadi kami menanyakan bahwa untuk mekanismenya ini kurang lebih hampir sama dengan di beberapa tempat lainnya, yakni harus mendapatkan rujukan dari puskesmas setempat. Puskesmas di sini tidak hanya yang berada di wilayah Jakarta Selatan saja, namun juga dapat dari berbagai wilayah yang ada di Jakarta. Kemudian dari pasiennya sendiri pun tidak hanya yang berdomisili di wilayah Jakarta Selatan saja, namun juga dapat berasal dari wilayah Jakarta yang lainnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Pram, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih banyak Yasmin Atania dan Vito Erlangga dari lokasi. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap dijaga prokesnya rekan-rekan. Ya pemirsa, jaminan hari tua baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun menuai pro dan kontra. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.